Bayangin loh, lagi main game strategi. Tapi ini bukan game, ini nyata. Dan yang lo lihat di layar bukan unit virtual, tapi keputusan hidup mati jutaan orang. Selamat datang di era baru perang modern, di mana AI nggak cuma bikin puisi lucu atau jawab PR matematika, tapi jadi penasehat dalam strategi militer bernilai 200 juta dolar. Guys, gua tahu kalian udah familiar sama OpenAI kan? Company yang bikin ChatGPT, si AI yang bisa ngerjain tugas kuliah kalian dalam hitungan detik. Tapi ternyata mereka nggak cuma mau jadi teman belajar kalian aja. Mereka mau masuk ke dunia yang jauh lebih serius, jauh lebih berbahaya. Juni lalu, OpenAI diam-diam ngumumin sesuatu yang bikin banyak orang ternganga. Kontrak 200 juta dengan Departemen Pertahanan Amerika. Tapi ini bukan cuma soal uang, ini soal prinsip yang selama ini mereka pegang teguh, yaitu AI for Humanity, tiba-tiba berubah jadi AI for Military. Karena itu, pertanyaannya, apakah ini langkah yang tepat? Sekarang, gue mau lu bayangin perspektif yang mungkin belum pernah lu pikirin. Lo tahu nggak, setiap hari ada ribuan keputusan militer yang dibuat di seluruh dunia. Mulai dari haruskah kita kirim bantuan ke area konflik, sampai bagaimana caranya evakuasi sipil dengan aman. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, keputusan-keputusan itu bakal dibantu sama AI yang mungkin lebih pintar dari jenderal berpengalaman 30 tahun. Kedengeran keren? Mungkin, tapi ada sisi gelap yang harus kita bahas. OpenAI dulu punya misi mulia, bikin AI yang benefit seluruh umat manusia. Mereka bahkan sempat bilang mereka nggak mau teknologi mereka dipakai untuk tujuan militer. Tapi 200 juta USD ternyata cukup untuk mengubah prinsip. Karena itu, sekarang kita harus nanya, apakah uang memang bisa mengubah segalanya? Gua mau lo lihat ini dari sudut pandang yang berbeda lagi. Teknologi yang kemarin lo pakai buat bikin caption Instagram yang catchy, sekarang bisa dipakai buat analisis intelijen yang menentukan hidup mati ribuan orang. Ironis nggak? Yang kemarin bantu lo ngerjain esai tentang perdamaian dunia, sekarang justru bisa jadi tools of war. Sam Altman, CEO OpenAI, bilang ini buat aplikasi defensif dan cyber security. Tapi banyak peneliti AI dan aktivis yang nggak baik. Mereka bilang ini slippery slope jalan licin menuju AI weapons. Karena itu pertanyaannya bukan cuma apakah ini legal, tapi apakah ini moral. Guys, ini bukan film sci-fi lagi. Ini realita 2025 di mana AI udah masuk ke segala aspek kehidupan kita termasuk yang paling sensitif, keamanan nasional. Tapi yang bikin gue worry, bukan teknologinya tapi siapa yang kontrolnya. Karena itu, kita sebagai generasi yang tumbuh bareng AI punya tanggung jawab untuk mempertanyakan setiap gerakan seperti ini. Lo tahu nggak? Gue sempat mikir, gue yang tiap hari pakai ChatGPT buat hal-hal sepele, bagaimanapun, ikut kontribusi sama revenue yang sekarang dipakai buat kontrak militer. Perasaan aneh kan? Kayak kontribusi tidak langsung ke sesuatu yang mungkin nggak lo setujui. Tapi itulah realitas teknologi modern. Semuanya saling terhubung. Jadi balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, kalau lo lagi main strategi game, lo bisa save dan restart kapan aja. Tapi dalam kehidupan nyata, sekali keputusan dibuat, khususnya keputusan yang melibatkan AI dan militer, konsekuensinya nggak bisa diunduh. Karena itu pertanyaan buat lo, apakah kita siap dengan dunia di mana AI jadi pengambil keputusan dalam urusan hidup mati? Atau kita masih mau pura-pura ini cuma cerita fiksi? Komen di bawah. Menurut lo, OpenAI udah bener atau salah langkah? Dan subscribe juga buat konten teknologi yang lebih mendalam kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay ahead, stay relevant.